Pendidikan Agama Islam UPTD SDN 1 Karya Sakti, Lampung Utara, Provinsi Lampung. Sebagai mahasiswa PPG UIN Araniri, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 semester 2 pada tema Aku Cinta Nabi dan Rasul, tepatnya pada subtema Kisah Keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menguraikan sikap keteladanan dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sikap keteladanan dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, peserta didik mampu menceritakan kisah singkat Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. 1. Keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Berkat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu dari Nabi Ismail alaihissalam adalah Siti Hajar. Namun suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya dan berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Nabi Ismail menjawab bahwa, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kedua, hijrah ke Mekah. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail hijrah ke Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Dan di tempat itu pula terdapat Masjidil Haram sekarang. Yang ketiga, tinggal di tempat yang gersang. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan, padahal tempat itu sangat gersang. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian." Munculnya air Zam-Zam. Persediaan bekal pun sudah habis. Hajar kebingungan. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Safa untuk mencari air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari-lari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sangat berulang-ulang 7 kali. Ia berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya datang. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Semangat anak-anak soleh-solehah. Kita lanjut ya. Materi yang kelima, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membangun Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Berikutnya meneladani kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Dari kisah Nabi Ismail alaihissalam kita dapat meneladani sikap beliau dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua. Keempat, sabar dan tabah saat menghadapi cobaan. Kelima, rela berkorban. Dan keenam, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Berikutnya kita akan membahas tentang hikmah meneladani kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kita dapat meneladani kisah Nabi Ismail alaihissalam yaitu dengan sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar, rela berkorban, dan patuh kepada kedua orang tua. Kita simpulkan bahwa mari kita bersama-sama meneladani sikap yang dicontohkan oleh Nabi Ismail alaihissalam dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, anak soleh soleha, untuk lebih jelasnya tentang materi kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, anak-anak dapat melihat pada link yang sudah tertera dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.